Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alisa Nabila dengan NIM 210155022, berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Tugubang Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PPT atau PowerPoint dengan isi yaitu hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Prestasi Akademik dan Dewan Prestasi Siswa di MA Nurus Sunnah Tembalang Kota Semarang berbasis web dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Arif Jananto Eskom MCS. Baik, yang pertama kita akan membahas perihal latar belakang dari permasalahan ini. Jadi, MA Nurus Sunnah yaitu lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem boarding school yang berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya, Bulusan Tembalang, Kota Semarang. MA Nurus Sunnah menyelenggarakan 6 kelas dengan 2 pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS. Dan setiap kelasnya pun didampingi oleh seorang infrastruktur atau wali kelas yang bertugas sebagai pengganti orang tua saat siswa berada di lingkungan sekolah. Lembaga ini telah mengembangkan sebuah website untuk mengelola pembayaran seperti tabungan, seragam, SPP, fasilitas, dan biaya semester. Namun, karena sistem pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan teknologi berbasis web, para wali kelas masih melakukan pencatatan secara konvensional atau manual. Jadi, mereka memanfaatkan aplikasi spreadsheet atau dokumen kertas untuk mendata nilai ujian, rapot, serta penilaian sikap terhadap siswa mereka. Jadi, penelitian ini menimbulkan beberapa kendala, contohnya seperti tidak adanya database terpadu serta potensi terjadinya data ganda ataupun hilang. Jadi, berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang ada, maka penggunaan metode konvensional atau manual ini yang masih diterapkan saat ini dinilai kurang efektif dalam memonitor pencapaian akademik maupun pelanggaran siswa. Sehingga penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian dengan judul Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Akademik dan Prestasi di MA Nurus Sunnah Tembalang Semarang berbasis web. Harapannya sendiri yaitu bisa menyajikan sebuah alternatif penyelesaian masalah di sekolah tersebut yaitu MA Nurus Sunnah, yaitu dapat menyederhanakan pengelolaan data akademik secara terintegrasi, mempercepat pembuatan laporan yang mencakup visualisasi grafik, kemajuan nilai siswa di tiap semesternya, serta bisa memfasilitasi orang tua dalam memantau kemajuan anak secara langsung meskipun berada di lokasi yang jauh, mengingat siswa tinggal di asrama yang tidak memungkinkan pengawasan secara langsung oleh orang tua atau wali muridnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan serta batasan masalah. Jadi, mengingat latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat masalah yang timbul yang peneliti menjadikan sebuah fokus membuat rumusan yaitu bagaimana merancang bangun sistem informasi monitoring dalam proses pendidikan, perkembangan akademik, serta dan prestasi siswa di MA Nurus Sunnah. Selain rumusan masalah, terdapat juga batasan-batasan masalah. Jadi tujuan untuk adanya batasan masalah ini untuk mencegah pemeriksaan masalah yang terlalu komprehensif atau terlalu lebar. Jadi yang pertama yaitu batasan untuk penelitian ini. Studi ini nantinya membahas pengembangan dan penerapan sistem informasi berbasis web yang meliputi pencatatan prestasi dan prestasi serta pelaporan perkembangan siswa kepada orang tua secara online di MA Nurus Sunnah. Yang kedua, penelitian ini hanya akan difokuskan kepada wali kelas serta orang tua atau wali murid siswa di MA Nurus Sunnah. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jadi untuk metode ini terdapat dua langkah yang dilakukan yaitu ada objek penelitian serta jenis data. Untuk objek penelitiannya sendiri
Jadi melalui pendekatan ini, objek masalah yang akan diteliti secara khususnya yaitu perkembangan akademik serta prestasi para siswa di MA Nurusuna, yaitu mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Untuk jenis datanya sendiri, jadi yang pertama itu ada primer, yaitu data primer merupakan sebuah informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis berupa hasil wawancara dengan guru atau wali kelas di sekolah yang bersangkutan. Jadi, data yang didapatkan yaitu berupa data siswa sebagai pendukung pembuatan website. Yang kedua yaitu ada data sekunder, jadi data ini merupakan hasil yang sudah dihimpun bagi peneliti sebagai referensi yang didapatkan dari sebuah literatur, beberapa sumber, misalnya seperti jurnal, karya ilmiah, buku, ataupun e-book terkait topik yang dibahas yaitu tentang sistem informasi monitoring perkembangan akademik prestasi dan prestasi berbasis web. Selanjutnya yaitu ada metode pengembangan sistem. Jadi, di penelitian ini, metode yang digunakan yaitu teknik pembuatan prototipe. Jadi, pendekatan ini dipilih karena modelnya yang terorganisasi atau terorganisir yang berisi banyak langkah yang harus ditangani selama produksinya. Jadi, jika sistem yang dihasilkan ditemukan tidak lengkap pada tahap akhir, maka penilaian sistem akan dilakukan, seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini. Jadi, gambar di bawah ini merupakan gambar metode sistem prototyping yang bersumber dari Roger S. Pressman, dan berikut merupakan tahapan dalam metode prototyping, di antaranya yang pertama yaitu ada pengumpulan dan analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan merupakan tahapan paling awal. Tahapan proses pengembangan sistem informasi ini melibatkan penentuan kebutuhan sistem melalui penggunaan pendekatan pembuatan prototyping. Secara umum, pendekatan ini mencakup masalah-masalah yang terkait dengan sistem yang sedang dikembangkan, yaitu desain sistem informasi pengembangan akademik dan prestasi berbasis web. Yang kedua yaitu bisa membangun prototyping. Jadi tahapan selanjutnya yaitu dengan cara desain sementara yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan prototyping dalam pembuatan metode ini. Yang ketiga yaitu ada evaluasi prototyping. Jadi pada tahap ketiga ini dilakukan sebuah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah prototyping tersebut memenuhi kriteria atau tidak, udah cocok atau belum, apabila akan diaplikasikan atau diimplementasikan nantinya. Yang keempat yaitu ada mengkodekan sistem. Jadi prototipe resmi sekarang akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Proses di mana sistem mulai dibuat dengan penulisan kode pemrograman dari sebuah desain sistem yang sudah direncanakan sebelumnya untuk membuat sebuah sistem informasi perkembangan akademik dan prestasi berbasis web di MA Nurusuna Tembalang Kota Semarang menggunakan pemrograman PHP dibuat menggunakan aplikasi Visual Studio Code serta database yang akan digunakan yaitu MySQL. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu ada menguji sistem. Jadi, untuk memastikan semua fitur sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi tuntutan pengguna atau tuntutan pengguna, pengujian sistem selama tahap ini harus dilakukan atau diperlukan. Tahap selanjutnya yaitu ada evaluasi sistem. Jadi di tahap ini dibutuhkan sebuah evaluasi sistem melalui sebuah uji coba pengguna serta data kinerja yang dihasilkan oleh sistem. Dan tahapan yang terakhir yaitu terdapat menggunakan sistem. Jadi menerapkan sistem atau menyiapkan sistem yang dinilai untuk penggunaan praktis adalah langkah terakhir dalam teknik penelitian ini. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini meliputi fitur-fitur yang diperlukan untuk sistem yang untuk mendukung tujuan utamanya. Berikut adalah analisis kebutuhan yang diterapkan dalam sistem ini. Yang pertama itu ada
autentikasi pengguna, yang kedua ada dashboard utama, yang ketiga ada pengelolaan data siswa, yang keempat ada monitoring perkembangan akademik, yang kelima ada monitoring dan prestasi siswa, yang keenam ada laporan dan statistik, yang ketujuh ada komunikasi antara sekolah dan orang tua, yang kedelapan ada akses orang tua, dan yang kesembilan yaitu terdapat pencarian dan filter data, dan yang terakhir yaitu backup dan restore data. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan perangkat lunaknya sendiri, jadi untuk mendukung pengembangan perangkat lunak harus memiliki spesifikasi yang sesuai dalam mendukung pengembangan implementasi dan operasional sistem. Jadi, yang pertama tentang pengembangan aplikasi sistem operasi minimal Windows 10. Kedua, database yaitu yang digunakan MySQL sebagai database utama. Untuk frameworknya sendiri yaitu menggunakan kode Igniter atau CI sebagai pengembang aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP, dan versi kode Igniter minimal versi 3.1.13. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Jadi, untuk hasil dan pembahasan lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam skripsi. Di dalam PPT ini hanya sebagian besarnya saja, garis besarnya saja yang saya cantumkan. Jadi, dari pengujian black box testing yang dilakukan oleh admin, sesuai dengan disimpulkan bahwa pengujian dilakukan pada seluruh modul yang mencakup login, pengelolaan data, dan mata pelajaran, perkembangan akademik, dan prestasi, data kelas, serta fitur pendukung lainnya seperti backup database dan lookout. Jadi, semua fitur yang telah diujikan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan tanpa adanya kendala atau bug yang mempengaruhi fungsi sistem tersebut. Yang kedua yaitu dari pengujian black box testing yang dilakukan oleh wali kelas, dapat disimpulkan bahwa pengujian meliputi akses login, tampilan dashboard, pengelolaan profil, notifikasi dari wali murid, dan fitur perkembangan akademik siswa. Hasil pengujian memastikan semua fitur berfungsi sebagaimana yang dirancang. Dengan setiap langkah pengujian berhasil memberikan hasil sesuai spesifikasi sistem yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu dari pengujian black box testing yang dilakukan oleh wali muridnya sendiri, bisa disimpulkan bahwa modul yang diuji mencakup login, dashboard, profil, melihat perkembangan akademik anak, melihat prestasi, chat dengan wali kelas, serta logout. Seluruh pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan atau sesuai dengan prosedur yang sudah diharapkan sebelumnya saat membuat sebuah prototyping, serta mendukung kemudahan pemantauan perkembangan siswa oleh orang tua melalui jarak jauh. Walaupun tidak bisa terpantau secara langsung, namun orang tua bisa mengaksesnya secara online melalui sistem ini atau web ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian serta pengembangan yang telah dilakukan, sistem informasi monitoring prestasi akademik dan prestasi berbasis web ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, sistem ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mendukung tugas wali kelas, admin TU, serta wali murid dalam memonitor perkembangan siswa. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Yang kedua yaitu, selain itu, fitur-fitur yang dirancang dalam sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan siswa. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu, sistem ini telah melalui tahap pengujian serta evaluasi yang menunjukkan bahwa sistem telah sesuai dengan harapan awal. Namun perlu diakui bahwa tidak ada sistem yang sempurna, sehingga pengembangan sistem ini diperlukan
evaluasi lebih lanjut untuk menyempurnakan sistem atau fungsi-fungsi sistem yang ada di dalam website ini. Jadi, sekian pemaparan PPT hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.